Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang pajak penghasilan orang pribadi dengan subbab yang pertama tentang mengenal pajak penghasilan. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun penghasilan yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak dan untuk keperluan konsumsi yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2007, yang dimaksud pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan bertujuan untuk dasar keadilan, penyederhanaan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak penghasilan atas tanah dan atau bangunan bersifat final dimaksudkan agar proses administrasi pajak menjadi lebih sederhana dan untuk keadilan dan pemerataan beban serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum yang mengatur tentang pajak penghasilan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ya, bisa kita lihat pada slide. Kemudian yang ketiga, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan ada 4, yaitu orang pribadi, badan, warisan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak penghasilan dikenakan apabila seseorang atau badan menerima atau mendapatkan penghasilan. Subjek pajak yang mendapatkan penghasilan dinamakan dengan wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Untuk subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri, adapun yang termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri atau disebut juga dengan SPOPDN. Di antaranya yang pertama orang pribadi yang berdomisili atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut, dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi luar negeri atau SPOPLN.
terdiri atas yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian yang kedua, badan. Subjek pajak badan meliputi yang pertama, badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kemudian ada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah adalah subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya, yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan yang merupakan subjek pajak. Kemudian ada warisan. Warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang pertama, subjek pajak warisan dapat menggantikan pemenuhan kewajiban pajak dan penunjukan yang mewariskan. Dalam hal ini, almarhum. Yang kedua, apabila warisan telah dibagikan kepada ahli waris, kewajiban pajak almarhum harus diselesaikan oleh ahli waris tersebut. Kemudian yang keempat, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa yang pertama, cabang perusahaan, kantor perwakilan, yang ketiga tempat kedudukan manajemen, kemudian gedung kantor, bengkel, pabrik, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, proyek perakitan, proyek konstruksi, atau proyek instalasi, badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, agen elektronik, agen komputer, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau
digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Kemudian yang keempat, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun yang termasuk objek pajak penghasilan, di antaranya yang pertama imbalan atau penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh yang meliputi upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian, hadiah yang berasal dari undian, laba yang dihasilkan dari suatu usaha, adanya keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, bunga yang meliputi bunga premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang, dividen dengan nama dan bentuk apapun, imbalan atas penggunaan hak atau royalti, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau pembayaran secara berkala, laba atau keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena adanya penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Dan terakhir ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Dan ada juga imbalan bunga serta surplus Bank Indonesia. Ya, materi hari ini sampai di sini dulu. Selamat belajar, semangat belajar.